ngopi-ngopi sore ini ya. Yoi. Sore dulu ya kan. Yes. Asik sih. Jadi kepikiran nih berapa kali kan Kenapa bang? pengen apa gitu, sesuatu yang simple tapi wah gitu ya kan. Yep. Nah, tiba-tiba ada aja ide nih kalau sebenarnya kita nih guys, kita nih lagi janjian untuk ngopi doang. Kita janjian untuk ngopi, tapi tiba-tiba kepikiran nih jangan apa ngopi kosong lah, apa gitu yang dibuat. Nah di situ kita pikirin, di situ kita buat. Keren nggak tuh? Jadi Bahas apa bang? Bahas apa kita nih? kita pengennya nih, aku selaku ya bisa dibilang aku pengen jadi Gofarnya Banda Aceh lah. Gofar Hilman. Kali ini. Mudah-mudahan Om Gofar nonton ya nanti ya. Bentar lagi kena kasus bokep. Jadi ya bicara musik ya, aku mungkin lebih ke bicara musiknya karena kan entertainnya kita tuh jalannya selama ini di musik ya. Kita ada buat pentas, terus kita buat beberapa kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu. Nah, jadi selama perjalanan pandemi dan sekarang ini aku ngerasa industri musik ataupun industri kreatif itu udah agak down gitu, Chan. Di Aceh ya, khususnya. Iya, Aceh paling ya karena kayak gini ya, kalau aku mikirin kalau misalkan kita bicara konten, kita bicara ya acara juga termasuk konten ya. Acara juga termasuk konten. Nah, ataupun produksi musik ya kan. Nggak tahu nih kenapa misalkan sulit banget itu untuk ngebuat sesuatu hal yang baru sehingga kita bisa ngelihat warna-warna baru kayak gitu yang ada. Nah, kan belakangan ini kan Semuka kan udah ngeluarin single tuh, single kedua. Bener. Terus ada Apis. Yes. Ya kan ada Apis Apis juga. Nah, terus ada Julian Alka. Julian Alka juga pengen tuh. Nah, jadi kan beberapa kan banyak nih yang coba muncul-munculan nih. Yang katanya dulunya kan kalau kita bilang kalau Aceh ini yang terkenal metal, hardcore. Ya enggak? Ya kan, tapi kebanyakan. Tapi 3 tahun ke belakang ketika memang aku berada di industri musik, aku ngeliat nih bahwasanya musik Aceh itu kaya loh. Ya kan? Aku ketemu sama Semuka, dulu ada Poach ya. Habis itu ada For The Weekend, ada Galaxy, teman-teman Galaxy juga. Jadi bisa aku simpulin bahwasanya nggak kelihatan aja nih di permukaan nih teman-teman ini. Nah, menurut Nana sendiri nih, sebenarnya musisi Aceh ini kepengennya itu nge-labelin diri sebagai apa gitu. Kita kan tahu semua nih, kalau misalkan bicara Jogja, indinya terkenal. Iya kan, indinya terkenal. Bicara Bandung itu berwarna-warna lagi. Ya kan? Apalagi Jakarta semua tuh. Apalagi Jakarta, gila. Jadi itu gila. Jadi gini sih bang, menurut aku ya. Di sini kita juga artis-artis ini, musisi-musisi lokal sini punya banyak visi masing-masing sih. Misal Kara Indie juga banyak gitu yang pengen branding diri sebagai artis yang bisa ngarah ke ibu kota juga banyak gitu. Cuman jadi satu dilema kok dari pandangan aku nih, karena kita punya ide, kita punya bahan, kita punya potensi, cuman kita nggak punya pasar ya gitu satu. Jadi pasar ya. Okay. Jadi gini. Kita mampu buat musik yang bagus nih. Tingkat nasional aku berani bilang ada beberapa kan yang musisi lokal kita. Tapi di satu sisi masyarakat kita nggak perlu yang gituan. Masyarakat kita nih pengen makan musiknya nih yang Melayu, dangdut. Berarti udah kayak jadi kebiasaan gitu ya. Itu jadi tradisi di masyarakat. Jadi kalau kapan ada event itu yang ditunggu-tunggu tuh bukan artis yang yang musiknya agak modern dan pop ini, tapi yang Melayu. Jadi dilemanya tuh di mana kita pengen berkarya cuma kita nggak dapat pasar, jadi kita juga nggak bisa dapat income di situ. Di satu sisi jadi banyak musisi yang ya kiri kanan untuk survive ya harus weddingan, kafe, reguleran ya gitu bang. Berarti balik lagi ke kayak kultur kita tuh kan. Iya betul. Yang rata-rata orangnya pada suka ya lagu-lagu. Ini bukan kita ngejek lagu yang kayak gitu jelek enggak. Maksudnya ya kayak gitulah. Jadi kita kan bicara fakta sosialnya. Iya. Sosial. Jadi dengan orang-orang masyarakat Aceh yang suka kayak gitu, jadi anak-anak muda Banda Aceh susah untuk ngambil pasar. Itu intinya. Benar sih, tapi Chat, menurut aku ya secara pribadi sebenarnya Banda Aceh khususnya itu sudah mungkin untuk konsumsi musiknya mungkin udah banyak sih yang suka musik jazz. Udah mulai. Iya, udah mulai. Ada progresif di sana juga. Banyak sih yang suka gituan. Udah pada munculan nih. Tinggal lagi ini kita mau ngemasnya seperti apa nih gitu. Kalau menurut aku nih, yang selama ini aku jadi manajernya Semuka, manajernya Gary Voice, manajernya Pupa. Jadi ngerasa aku nih harus ngemas mereka seperti apa gitu. Karena kayak gini loh, bisa kita bilang nih, maaf ya, bukan kita ngebicarain orang, tapi memang ini realistis.
kalau misalkan kita bicara terkait dengan Apache punya musik, ya musik itu musik dia sendiri. Benar. Iya kan? Iya. Musik itu di musik dia sendiri, biarpun dia main akustik dan lain sebagainya, itu dia sendiri. Tetapi kemasan mereka, coba lihat dong. Mereka tampil nggak pernah pakai baju yang asal-asalan. Benar. Iya kan? Semua Total, terkonsep. siap. Nah, aku dapat poinnya di situ. Jadi ketika memang kita ngelihat sesuatu hal yang memang sulit nih untuk masuk, sebenarnya apa sih juga sulit untuk masuk, tetapi lagunya relate aja nih. Bener. Sama mahasiswa, sama orang yang belum selesai, ya kan, sama orang yang udah selesai kuliah tapi nggak bisa nikah, relate aja. Nah, aku ngelihat relate itu sih, ya kan, ngelihat faktanya bahwasanya ada aja yang bisa dibuat, tetapi memang harus nyambung nih ke kehidupan orang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita bicara musik, industri musik ataupun industri kreatif, kita bicara gimana ngemas sesuatu hal entertain harus menjadi menarik. Nah, belakangan kan kita ngelihat nih banyak band-band yang mungkin terutama yang di Banda Aceh nih, ada yang nggak yang nggak melihat nih sisi entertain ini penting gitu. Yang nggak melihat sisi profesional dalam hal entertain ini penting gitu. Nah, mungkin kawan-kawan gimana ya? Ada nggak sih sebenarnya hal yang memang harus kita perjuangin sama-sama nih? Mungkin nanti dia akan nonton sama teman-teman lainnya. Kami bukan menganggap diri jadi guru, tapi kami adalah pelaku juga, ya kan? Mungkin kita sama-sama bisa mencoba konsep yang mau kita buat ini. Mungkin gimana tuh? Kalau misalkan ngelihat kemasan entertain dari kawan-kawan semuanya, gimana sih yang harus kita apa gitu? Mana? Kalau dari aku pribadi sih lebih ke ini ya. Coba kita kuatin segmen musik kita masing-masing. Satu sisi dulu ya, misal kayak yang aku lihat sepanjang aku main band di Banda nih, tiap festival kita coba munculin warna yang beda, jadi kita kayak belum dapat satu jati diri yang kuat. Kita jadi apa nih, kemasan kita nggak kuat di dari genre pun kita belum kuat gitu. Jadi paling nggak misal pegang satu segmen yang udah kokoh di kita, terus buat karya yang banyak. Betul. Jadi kelihat makin kesini ya, penikmat musik di Banda nih terutama udah mulai mau denger nih musisi-musisi lokal, karena lagunya emang enak-enak. Aku juga suka lagu-lagu Alka, Galaxy, aku suka gitu. Easy listening juga. Easy listening, betul. Cuman karena kuantitasnya kalah sama yang lain, jadi ya masih agak tenggelam jatuhnya. Jadi kita misal berhubung juga lagi pandemi dan kita nggak punya panggung kan, jadi misal paling nggak musisi-musisi coba buat either buat karya dalam bentuk lagu yang bisa dipublish atau buat konten untuk nampakin eksistensi kita dulu nih. Benar. Karena Kita tenggelam gitu. Misal udah panggung kita nggak ada, kita di sosmed juga tenggelam kali. Benar. Gitu. Jadi benar, itu benar, salah satunya cara itu ya benarnya itu konten chat. Jadi aku kan juga ada berapa kali nih kita mikirin buat konten musik kayak gitu. Karena kayak gini, sepemikiran aku, karena kalau misalkan kita berbicara industri musik, otomatis kita harus bicara telinga nasionalnya dengar nggak? Ya kan? Orang nasionalnya dengar nggak? Ketika dengar di nasional, bayangin tuh, ketika di nasional didengar, pasti nih masyarakat aja juga ikut-ikutan. Karena kita juga kayak gitu, itu faktanya loh. Itu faktanya. Pernah ngebayangin nggak ST12 ataupun Peter Pan dan lain sebagainya itu dulu buat karya mereka untuk apa? Mereka buat cuma seru-seruan aja itu. Pasti, misalkan beberapa band itu nggak ada, mungkin ada sih yang berapa ya dikonsepkan, tapi kan beberapa itu kan yang ngebuat karya itu ya mereka mikirnya ya udah buat aja dulu, tapi ketika dibuat itu kemasannya juga harus bagus sih sebenarnya, ya kan. Nah, cara untuk masarinnya itu kan ya otomatis harus ada konten. Kalau kita cuman buat karya terusan, tapi kita kayak di pandemi sekarang kita nggak ada panggung, pasar kita juga nggak ada. Nah, caranya itu sebenarnya benar. Aku sepakat sama Nana kalau bicara industri kreatif, industri musik, ya konten. Lu tuh harus mikir konten kayak gitu. Kalau kita nggak mikir konten, ya ini lagi pandemi. Mau masarin di mana ya? Kalau sekedar share-sharean itu bosan, teman-teman pasti bosan. Orang kan masih ngelihat nih, gimana sih Semuka bawa masa muda secara live? Gimana sih Julian Alka bawa sambat secara live dengan konten yang menarik kayak gitu, ataupun ngopong-ngopongan biasa. Karena aku ngelihat beberapa musik-musik indie yang di luar sana, mereka buat konten sederhana tapi itu mahal loh. Benar. Nah, aku bukan bicara kita harus ikutan ya, tapi memang itu realitanya sekarang itu kita harus ngelihat industrinya itu ngarah ke sana. Nah, jadi lagi-lagi
bicara kreatif, lu bicara konten. Konten. Itu sih. Yang satu lagi produktif. Bener Produktif, nggak? konsisten, Produktif, konsisten. Karena tuh sekarang kayak di pandemi bang kan, Iya. jadi orang kayak banyak di rumah, terus kayak nonton YouTube segala macem lah. Jadi emang lebih banyak virtualnya sih. Virtual. Karena kan sekarang kuliah juga virtual ya. Kuliah virtual, apapun kerja virtual, kayak gitulah. Ya kayak kita buat ini sekarang ini Nah. virtual. Tapi aku ngerasanya, oh lagi azan. Sebentar dulu ya, ngopi dulu ya. Lanjut nggak nih? Azan nih? Azan aja. Lanjut. Nggak, skip dulu. Enggak, Oke. ini nggak konten. Nah, udah kelar azan ya? Yoi. Udah kelar azan. Jadi sebelum kita closing nih ya kan, teman-teman semuanya, ini adalah konten terbaru dari kita. Tunggu aja beberapa musisi-musisi yang ada di Banda Aceh, khususnya Banda Aceh ya. Ya, tunggu aja, kami akan sidak musisi lokal, Simlok. Oke, bareng aku dari Chat, Desia dari Rana, kita lagi di Halona Cafe dan tunggu kedatangan kami selanjutnya. Oke, kita akan curhat-curhatan bareng sama musisi-musisi lokal. Yoi. Thank you guys. Entah ini untuk bareng musisi-musisi lokal yang ada di Banda Aceh, ya kita membuka diri lah untuk bisa bergabung, berpartisipasi dengan Penta Entertainment, karena Penta juga lagi membenahi diri juga ya. Penta ini kan salah satu talent agency, bisa dikatakan talent manajemen, kreatif juga ada di sini. Jadi kawan-kawan kalau memang mau bergabung dengan Penta, bisa aja calling ntar, nanti nomornya ada di deskripsi. Bukan di videonya ya, di deskripsi. Oke, nah. Atau enggak DM ke IG Penta. Penta.entertain. Ya, jangan lupa ya. Kalau mau email-emailan biar kayak profesional boleh. Ya. Oke guys, thank you guys. Dadah.